Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sel sebagai unit kehidupan. Saya Nazifa Rahmi dari jurusan PGSD Universitas Negeri Padang. Makhluk hidup tersusun atas berbagai jenis sel yang berbeda, tetapi semuanya memiliki karakter yang sama. Ada beberapa organisme yang tubuhnya hanya terdiri dari satu sel saja. Ada juga makhluk hidup yang terdiri dari multiselular. Kata sel berasal dari bahasa Latin cellula yang artinya ruang kosong. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh Robert Hooke saat pertama kali melihat sel dari sayatan tipis gabus dengan mikroskop buatannya sendiri. Yang tampak pada saat itu hanyalah kotak-kotak kecil yang kosong tanpa isi. Maka dari itu, sel dapat diartikan sebagai yang pertama, sel merupakan kesatuan struktural suatu makhluk hidup. Selanjutnya, sel merupakan kesatuan fungsional dari kehidupan. Struktur sel penyusun tubuh organisme dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya membran inti. Kita lihat dulu sel prokariotik. Sel prokariotik tidak diselubungi membran inti sehingga bahan inti berada di dalam protoplasma. Contohnya pada bakteri dan ganggang hijau. Bagian-bagian penyusun sel prokariotik antara lain, yang pertama, membran plasma adalah lapisan di luar sitoplasma yang berfungsi sebagai pelindung dan mengatur transportasi sel serta penerima rangsang yang datang dari luar sel. Yang kedua, sitoplasma adalah bagian sel yang berisi cairan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Kandungan terbesar dalam sitoplasma adalah air, yaitu 80-90%. Selanjutnya, nukleus atau inti sel yang berfungsi sebagai pengendali dan pengatur seluruh kegiatan sel, serta pembawa informasi genetik yaitu kromosom yang akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Ribosom merupakan struktur berupa butiran yang berfungsi untuk pembentukan protein. Dinding sel adalah struktur pelindung kedua setelah membran plasma. Kapsul adalah struktur pelindung sel ketiga setelah membran plasma dan dinding sel. Bulu rambut berfungsi sebagai alat pelekat sel bakteri pada suatu permukaan benda. Dan yang terakhir, flagel berfungsi dalam pergerakan sel. Kita beralih pada sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel diselubungi oleh membran inti. Contohnya pada protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Sel eukariotik mempunyai struktur yang terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, dan organel-organel sel yang memiliki struktur dan fungsi berbeda-beda, namun saling berkaitan dan melakukan proses bersama untuk kehidupan sel itu sendiri. Bagian-bagian sel eukariotik diantaranya dinding sel. Dinding sel hanya ditemui pada sel tumbuhan. Dinding sel disusun oleh selulosa saat masih muda, kemudian akan mengalami penambahan zat lignin sehingga dinding sel menjadi kuat dan liat. Oleh sebab itu, dinding sel digunakan untuk melindungi dan memberi bentuk sel. Membran plasma. Membran plasma merupakan bagian terluar dari sel. Fungsinya adalah sebagai pelindung sel agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel, mengontrol zat-zat yang akan masuk maupun yang akan keluar, menjadi tempat beberapa reaksi, misalnya reaksi terhadap cahaya matahari dan reaksi oksidasi dalam respirasi, dan juga sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar. Membran plasma tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat. Membran plasma memiliki dua jenis protein, yaitu protein integral dan periferal. Membran plasma secara aktif menentukan zat-zat mana yang dapat dilaluinya, dan sekaligus menahan zat mana yang tidak dapat dilaluinya. Sifat ini disebut diferensial semi-permeable. Sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berisi cairan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Sitoplasma mengandung senyawa organik untuk kehidupan, ion-ion, gas, molekul-molekul kecil seperti garam, selanjutnya organel sel berfungsi menjalankan fungsi sel.
Struktur sel seperti sebuah pabrik yang terdiri dari unit-unit kerja dengan fungsinya masing-masing. Organel sel tersebut diantaranya nukleus. Nukleus merupakan organel sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat hingga oval bergantung jenis selnya. Nukleus biasanya terletak di tengah sel. Nukleus adalah organel yang amat vital bagi kehidupan, yaitu mengendalikan seluruh kegiatan sel. Membran inti terdiri atas dua lapis yang berfungsi sebagai pembungkus sekaligus sebagai pelindung inti. Pada membran inti terdapat pori-pori yang memungkinkan terjadinya pertukaran zat antara membran inti dengan sitoplasma. Nukleoplasma merupakan cairan inti berbentuk gel yang kaya akan ion-ion. Nukleoplasma merupakan cairan inti berbentuk gel yang kaya akan ion-ion, protein, enzim, nukleotida, dan benang-benang kromatin. Nukleolus. Bagian ini tersusun atas kumpulan gen-gen yang memberikan kode RNA ribosom. Sebagai pemberi kode RNA ribosom, struktur ini berfungsi untuk merangkai subunit-subunit penyusun ribosom. Retikulum endoplasma atau RE merupakan sistem membran kompleks yang tersusun tidak beraturan, membentuk jaring-jaring kerja yang terdapat dalam sitoplasma. Organel ini berfungsi sebagai saluran di dalam sitoplasma yang menghubungkan nukleus dengan membran plasma. Ribosom. Ribosom merupakan organel kecil di dalam sel dengan diameter lebih kurang 20 nanometer. Ribosom terdapat bebas di dalam sitoplasma maupun melekat pada RE. Sentriol. Sentriol hanya dijumpai pada sel hewan dan dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Organel ini terdiri atas sepasang badan berbentuk tabung dan merupakan suatu kesatuan yang disebut sentrosom. Badan Golgi. Organel ini membentuk struktur seperti jala yang kompleks. Badan Golgi berfungsi untuk mengangkat dan mengubah secara kimia materi-materi yang terdapat di dalamnya. Kadang-kadang berperan dalam transport lemak, sekresi protein, glikoprotein, karbohidrat, dan lemak, membentuk lisosom. Lisosom yaitu organel sel berbentuk kantong kecil agak bulat yang dibatasi oleh sistem membran tunggal. Organel ini terdapat pada hampir semua sel eukariotik, terutama pada sel-sel hewan yang fagositik atau bergerak bebas. Mitokondria merupakan organel sel yang bentuknya beraneka ragam, yaitu oval, bulat, silindris, dan ada yang tidak beraturan. Strukturnya sangat kompleks. Organel ini merupakan tempat berlangsungnya respirasi aerobik dalam sel. Plastida merupakan organel yang hanya terdapat di dalam sel tumbuhan. Organel ini berisi pigmen atau pemberi warna. Plastida yang berisi pigmen klorofil disebut kloroplas, berfungsi sebagai organel utama penyelenggara proses fotosintesis. Badan mikro memiliki ukuran yang hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mm. Badan mikro diselubungi oleh membran tunggal yang berisi enzim katalase dan oksidase. Organel ini berukuran sebesar lisosom dan memiliki dua tipe, yaitu peroksisom dan glioksisom. Peroksisom berperan dalam oksidasi substrat. Vakuola merupakan rongga yang terbentuk di dalam sel dan dibatasi membran yang disebut tonoplas. Pada tumbuhan, vakuola berukuran besar seperti pada sel-sel parenkim dan kolenkim. Pada sel hewan, vakuolanya kecil atau tidak ada, kecuali hewan bersel satu. Berikut adalah perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Yang pertama, sel hewan tidak memiliki dinding sel. Bentuknya tidak tetap karena hanya memiliki membran plasma. Tidak memiliki plastida, mitokondrianya banyak, vakuolanya banyak dengan ukuran yang kecil, sentrosom dan sentriol tampak jelas. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang mengandung selulosa, bentuk tetap karena memiliki dinding sel, memiliki plastida, mitokondria sedikit karena fungsinya dibantu oleh plastida, vakuola sedikit tapi ukurannya besar,